Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asrul Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang seleksi P3K ASN Guru P3K di tahun 2021. Apakah setiap guru honorer bisa mendaftar? Kemudian di tes yang keberapa guru honorer tersebut bisa mengikuti? Sebelum kita ke pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Ini bersumber dari Kemenpan RB ya, dari rapat virtual. Jadi pemerintah akan membuka seleksi calon aparatur sipil negara itu bulan Mei sebanyak ini ya, 1.275. Ini 75.000. Ini adalah semua formasi baik untuk CPNS ataupun P3K. Kemudian seleksi CSN ini terdiri dari PPPK dan CPNS. Khusus untuk PPPK guru itu membuka sebanyak 1.2.616 formasi. Nah, ini sangat besar sekali. Kemudian sedangkan untuk kebutuhan PPPK non guru sebanyak 70.008 dan untuk CPNS 119.094 formasi. Ini untuk CPNS. Selanjutnya untuk yang bisa mengikuti PPPK guru di tahun 2021 itu ada 4 kategori. Yang pertama guru honorer tenaga yang termasuk dalam THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, kemudian yang keempat lulusan PPG. Untuk 1 sampai dengan 3 ini tentunya harus sudah masuk di Dapodik ya, di Dapodik. Baik THK 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri ataupun guru honorer di sekolah swasta. Nah, seleksi yang perlu kita cermati adalah seleksi P3K guru ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama ya, atau 3 kali tes. Tes pertama ini di bulan Agustus, tes kedua di bulan Oktober, dan tes ketiga di bulan Desember. Ini untuk tesnya. Untuk pendaftarannya akan dimulai tanggal 31 Mei dan itu untuk keempat-empatnya mendaftar semuanya di bulan Mei tersebut. Untuk pelaksanaan tes pertama di bulan Agustus, siapa saja yang bisa mengikuti? Yang pertama adalah kelompok guru honorer THK 2 dan honorer sekolah negeri. Hanya ini ya yang bisa mengikuti di tes yang pertama di bulan Agustus. Nah, ketentuannya seperti apa? Yang pertama, peserta ini tidak bisa melamar ke instansi lain. Jadi untuk THK 2 dan guru honorer sekolah negeri dia sudah memiliki instansi, sudah memiliki sekolah ya. Misalkan dia di sekolah A dan berada di instansi kabupaten A, maka dia tidak boleh melamar di kabupaten B. Kemudian jika formasi tersedia dan sertifikasi pendidikan atau serdiknya atau kualifikasi sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Di sekolah A di kabupaten A, guru honorer tersebut memiliki sertifikasi atau memiliki kualifikasi yang sesuai, maka dia harus melamar di sekolah A. Jika formasi tidak tersedia atau serdik atau kualifikasi bersangkutan tidak sesuai, maka peserta dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Maka ketika di sekolah A tidak ada formasinya, maka dia bisa melamar di sekolah B, akan tetapi masih di instansi yang sama, yaitu di kabupaten A, tidak bisa lintas kabupaten. Ini adalah untuk yang tes pertama ya Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Di tes pertama hanya ada THK 2 dan guru honorer sekolah negeri. Kemudian lalu bagaimana jika THK 2 ataupun guru honorer sekolah negeri itu tidak lolos? Maka dia atau 2 kelompok ini itu mendaftar di tahap kedua bulan Oktober tahun 2021. Nah, ini bagaimana? Jadi untuk di tes yang kedua ini ada tambahan peserta, yaitu guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Jadi 2 kelompok di tes yang pertama ditambah dengan 2 kriteria peserta, yaitu honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Ketentuannya mohon dicermati. Yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansi yang belum terisi. Jadi keempat-empatnya itu memilih formasi yang belum terisi. Kemudian peserta dari golongan K2, guru honorer sekolah negeri dan sekolah swasta tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, artinya ketika di Dapodik dia misalkan terdaftar di Kabupaten A, maka ketiga
peserta dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri dan swasta, maka dia di instansi yang sama, artinya di kabupaten yang sama atau di pemerintah kota atau provinsi yang sama dengan tempat dia bekerja ya, atau honorer. Kemudian yang ketiga, peserta dari kelompok lulusan PPG dapat melamar di instansi sesuai domisili. Jadi sesuai dengan NIK terdaftar di kabupaten mana atau kota mana atau provinsi mana, maka dia bisa melamar sesuai dengan domisilinya. Kemudian diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Ini adalah di tes yang kedua. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tes ketiga? Jika tidak lolos lagi dari keempat peserta tadi, maka dia mengikuti tes yang ketiga. Semua, baik THK 2, honorer sekolah negeri, honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG, itu bisa ikut di tahap ketiga, yaitu di bulan Desember. Ketentuannya, yang pertama, peserta memilih kembali formasi yang belum terisi. Jadi ada formasi yang belum terisi dari hasil tes 1 dan tes 2, maka keempat peserta ini memilih yang belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi tadi ya. Kemudian seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Misalkan semua tenaga honorer baik negeri ataupun swasta dan juga honorer K2, ketika di Kabupaten A misalkan yang saya contohkan sudah tidak ada formasi, maka dia bisa mengambil di instansi lain, bisa mengambil di kabupaten lain atau di kota lain ataupun di provinsi yang lain. Nah, ini sangat luas ya, tetapi dengan tingkat seleksi yang tambah ketat ya, karena pesertanya semakin bertambah. Kemudian diambil nilai tertinggi antara passing grade 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah ketentuan dari tenaga honorer bisa mengikuti tes diseleksi yang keberapa seperti itu ya. Nah, menurut kami lebih baik dimanfaatkan untuk seleksi yang pertama atau tes pertama di bulan Agustus, karena untuk tenaga honorer sekolah negeri dan THK 2 memiliki kesempatan yang sangat besar di bulan Agustus ini untuk mengikuti seleksi atau tes yang pertama. Jadi intinya ketika ada pertanyaan honorer bisa ikut tes seleksi ASN 2021 guru di tahap berapa, jadi honorer bisa mengikuti tahap pertama, bisa mengikuti tahap kedua, dan juga bisa mengikuti tahap ketiga. Tapi semoga guru honorer yang menyimak video ini hanya mengikuti di tes yang pertama. Artinya ketika mengikuti tes di bulan Agustus, dia bisa mendapatkan formasi tersebut, bisa lulus passing grade dan bisa menjabat sebagai ASN P3K di sekolah mengajar saat ini. Amin. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.